Selama burung itu masih mau dijemur, apalagi dengan branding begini buka itu, nah itu masih nyaman. Tapi kalau burung itu sudah gelisah, berarti itulah selesai buat dijemur. Setelah burung itu dijemur, kemudian diangin-anginkan, diangkat, ditaruh di suatu tempat yang ada anginnya, kurang lebih ya 15 menit ya, kurang lebih. Setelah itu kerodong ya. Setelah dikerodong, nanti sorenya itu diberikan lagi porsi makan yang kedua. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Klinik Murai ASBR bersama Pak Mansi Arif. Ya. ASBR. Ya. Seperti biasa nih, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan teman-teman subscriber Klinik Murai ASBR dengan langsung dijawab jadi lupa dah. Ya, terusin aja. Langsung ke slogannya, murai kualitas, idaman, MB lover, mania juara. Oke, seperti biasanya kita akan membahas Pak pertanyaan dari subscriber Pak ya, dari teman-teman Icomania Klinik Murai ASBR. Ya, Klinik Murai ASBR. Salam dari Palembang. Ya. Salam dari Palembang. Salam Wong Kito Galuh. Bang Hengki Pratama, sesama MB lover mania ya. Intinya settingan murai batu postol, pas ya. Dari rawatan harian sampai mau gantang. Buset, ini pertanyaannya nggak cukup sehari nih jawabnya nih. Spesial buat Om Hengki. Tolong dijabarkan dari pengembunan, pemandian, penjemuran, dan salam dari Palembang. Oke. Spesial buat Om Hengki. Oke, saya coba menjawab dengan jawaban yang praktis ya, karena saya kalau mengulas keseluruhan itu waktunya terbatas dan tidak mungkin ya. Jadi intinya cara settingan ya. Jadi cara settingan harian dengan settingan sebelum lomba itu kan tiap burung itu berbeda. Mas siapa ini Mas Hengki? Saya nggak tahu dosisnya burung keseharian yang diberikan, jumlah porsinya, jangkriknya atau krotonya ya kan, itu berbeda tiap burung. Tapi kalau normalnya Pak, mungkin standarnya lah. Kalau mungkin seglobalnya itu kan. Ya udahlah, gue jawab yang pada kondisi burung normal. Burung tidak ada bakat nyabul, burung yang dia porsi makannya standar, karena ada burung yang makan sehari 30 ada. Ada ya. Ada, paginya 20, sorenya 10 atau enggak 15 ada. Kan kita nggak tahu nih burung yang dirawat apakah ini burung ternakan ataukah burung hutan, kan nggak ada ini juga. Ya kan, karena kalau menjawab itu ya udah, jadi intinya saya coba menjawab yang umum aja ya, tolong dijabarkan soalnya ini. Saya merasa, karena saya pernah di pendopo, saya dulu pernah di Stanford ya. Saya di pendopo tahun 93. Terus di Palembang itu, Pak. Ya, pendopo itu sebelum Palembang di dekat Lampung. Di Lampung. Gini-gini pernah di pendopo di PT Stanford Indonesia. Nah, di situ juga waktu banyak burung, saya sering lihat-lihat burung murai. Jadi gue tahu juga murai Lampung. Sorry intermezzonya. Iya, intermezzonya kecil dulu itu ya. Jadi baiknya ya, burung itu caranya begini ya biar cepet ya. Burung ini apa ini tadi settingnya? Pastol. Burung pastol ini pagi, baiknya pagi itu jam berapa? Nah, ditambahin lagi lah, lebih gile lagi nih. Oh, tapi nggak perlulah pakai pengembunan, nggak perlulah itu kalau udah burung-burung punya masalah ya. Itu ya. Yang burung-burung emosinya tinggi itu tuh. Ya, yang suka ada ngelowok-ngelowoknya sebelumnya itu ya. Jadi ini gini. Setiap orang bangun pagi berbeda-beda. Ada yang jam 5, ada yang jam 6, ada yang jam 7. Ada yang jam 10, Pak. Nah, kita makannya kan yang umum. Nah, pagi-pagi itu burung si pastol itu ya, caranya dikasih dulu
jangkrik 2. Pas pagi ya, pas buka kerodong itu. Ya, pagi burung kasih jangkrik 2. Setelah dikasih jangkrik 2, kemudian burung itu dimandikan. Karena kenapa dikasih jangkrik? Karena dia harus ada isinya kalau mau dimandiin. Ini versinya beda-beda. Setiap orang pasti berbeda-beda. Ini dengan pengalaman pribadi. Semua iya. Jadi gitu. Jadi burung itu harus dikasih jangkrik dulu 2, kemudian baru dimandiin. Ya. Nah, ya kan? Dia kan harus bagus, harus fit. Burung itu dimandiin juga harus fit. Gitu. Makanya burung gue suka juara. Gue nelorin juara. Ya itulah. Jadi gue kasih jangkrik dulu 1 atau 2, biarkan dia mandi. Setelah mandi, ya dia sudah masuk ke kan jadi dikasih jangkrik dulu, baru masukin ke bak mandi. Habis ke bak mandi udah, dia masuk ke bak ini ke kandangnya, kemudian dikasih lagi jangkrik 3. Jangkrik 3 lagi. Kan berarti itu udah 5. Ya kan? Ya, nah, itu biasanya secara umum rata-rata 60% lebih pemilik murai itu memberikan batasan yang aman. Jadi dikasih lagi 3 ya. Kemudian juga kalau ada itu burungnya burung hutan, lebih baik diberi kroto juga lebih baik ya. Tapi kalau itu burung ternak, baiknya krotonya boleh tapi sedikit. Kalau burung hutan boleh antara 1 sendok makan. Kalau burung ternak 1 sendok teh. Setengahnya lah ya. Ya. Sendok makan. Gitu ya. Kan udah. Setelah itu sambil dijemur. Ya. Nah, dijemur itu juga daya tahan burung itu berbeda-beda. Nah, tapi ini sudah enak, ada kuncinya, burung pastol. Burung pastol itu belum kuat. Ya kan? Nah, jadi kalau di usia pastol itu antara umur 5 bulan sampai ya 10 bulan. Ya kan? Kan itu kan bulu-bulu produktif. Ya kan? Dalam artian bulu segarnya. Kan gitu. Nah, tapi juga nanti pada saat maksimalnya itu burung itu akan maksimal dimulai dari usia 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan. Ya. Karena apa? Nanti memasuki 2 bulan sebelum itu bermutasi ke burung muda, kan pastol tuh nanti dari usia umur burung 4 bulan ada yang dari mutasi trotol ke pastol. Nah, di pastolnya itu nanti dia punya siklus 1 tahunan akan mabung. Ya. Jadi kalau rata-rata usia 4 bulan ditambah 12 bulan jadi 16 bulan. Jadi di usia ada yang 15 bulan, ada yang 16 bulan dia akan mabung lagi. Kan gitu. Ya, itu udah siklus alami. Ya, kan setelah itu tadi kan sudah dijemur. Maksudnya kan jemur nih. Dijemurnya berapa lama? Ya, baiknya dijemur itu kurang lebih setengah jam sampai 1 jam. Kan bisa dilihat apakah burung itu sudah dia tidak nyaman dengan dia gerak-gerak, buka paruh. Ya, selama burung itu masih mau dijemur, apalagi dengan grandeng begini buka itu, itu masih nyaman. Tapi kalau burung itu sudah gelisah, berarti itulah selesai buat dijemur. Setelah burung itu dijemur, kemudian diangin-anginkan, diangkat, ditaruh di suatu tempat yang ada anginnya kurang lebih ya 15 menit ya, kurang lebih. Setelah itu kerodong ya. Setelah dikerodong nanti sorenya itu diberikan lagi porsi makan yang kedua. Gitu. Nah, itu porsinya berapa? Ya kan? Boleh dikasih 3, boleh dikasih 5. Ya kan? Nah, kalau saya biasanya kalau sore lebih rendah daripada pagi. Itu ada alasannya. Kalau pagi burung itu beraktivitas berbunyi. Ya, kalau sore burung itu sudah mulai diem tidur. Kan itu beda-beda, kan jurusnya beda-beda, beribu jalan menuju Roma. Yang penting sampai terus dapat juara tuh kayak begini. Kalau kecuali kita nggak ada bukti, kita malu ngomong. Bukannya kita mau menggurui, enggak, kita ini berbagi. Kita sayang sama kicau mania, terutama pemula-pemula yang duitnya pas-pasan. Gue juga dulu duitnya pas-pasan, tapi gue sering juara karena gue punya ilmu burung. Gue banyak tanya sama senior-senior saya. Nah, makanya saya teringat itu, saya berikan lagi nih persembahan saya karena sudah punya ilmu di perburungan. Ya, banyak jenis burung. Sekarang lagi trennya murai, saya di murai. Kan gitu.
Nah, jadi jadi itu kan tadi sudah pada saat yang sore, ya kan? Nah, sore itu begitu. Nanti sorenya habis dikasih makan, ya. Nah, kira-kira dibuka setengah jam, nanti ditutup lagi. Nah, itu siklus itu berulang terus. Makanya, kenapa burung itu yang juara itu bisa juara? Biasanya burung juara itu harus konsisten, harus stabil. Ingat nih, burung juara, ya, burung akan maksimal di gantangan, bisa bermain, harus konsisten, harus stabil secara waktu pemberian pakannya, ya. Jadi kalau pagi antara jam 6 sampai jam 8 orang ya udah itu, jangan sampai nanti jam 9, jam 10. Terus sorenya biasanya jam 3 atau jam 4, ya kan? Kan gitu. Atau jam 5. Nah, tuh orang ngasihnya kesiangan jam 2. Atau ngasihnya pulang habis maghrib. Saya banget itu, Pak. Nah, ya gimana burungnya mau bagus? Ya sorry, mohon maaf, itu hanya tambahan. Betul. Dan saya hanya bisa sementara ini menjawab pertanyaan dari Wong Kitugalo, Wong Kitugalo, ya, Wong Kitugalo, Om Hengki. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, berarti untuk pengumuman itu tidak diperlukan dulu, Pak, ya? Belum. Sama belum. Birahi apa? Belum. Sama birahi Ya. oper ya? Iya. Oke. Belum. Betul ya? Mudah-mudahan itu mencerahkan, bisa bermanfaat dan mungkin bisa membantu Om Hengki, Wong Kitugalo. Ya, untuk murai batu pastolnya bisa stabil ya. Pasti tadi itu poinnya satu, Pak. Konsisten dalam perawatannya, Pak, ya. Setelah diberikan ilmunya, dikonsistenin aja. Jadi jangan sampai bergeser. Ya, intinya banyak buka YouTube semua channel yang belajar itu ya. Dalam artian pemirsanya itu bisa menerima secara logika, masuk akal, dan konten yang dilihat itu harus punya track record, rekam jejak, bukti hasil prestasi. Seperti gue. Ya sorry ya, tapi ini bukan mau pamer. Ini hanya berbagi. Kalau tidak ada bukti, ya nggak usah lah. Gitu loh, saya nggak bakalan malu saya. Amin, gitu. Amin. Oke, sekian dulu ya teman-teman tadi untuk pembahasan Om Hengki. Mudah-mudahan tadi bisa membantu, dan mungkin kita akan jauh lagi pertanyaan yang lain teman-teman subscriber Klinik Murai ASBR. Tetap pantengin terus, dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe terus ya. Yang pasti sebarkan kalau ilmu ini bermanfaat, ya kan. Kalau misalkan masih kurang ilmunya, mungkin yang punya pengalaman bisa dikasih masukan di komentar di bawah. Biar kita berkembang bersama dan bisa jadi air putih aja. Solusi murai batu pemula ya. Terima kasih untuk di sesi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita langsung ke sini, Pak. Nih. Oh iya.